Ini sudah hari ke-6. Iya, hari Sabtu kan. Udah lose track banget ini hari keberapa? Ini hari Sabtu ya. Ini saatnya kita berangkat dari Bali menuju Semarang dan lewat jalur yang kemarin. Oke, tapi sebelumnya kita bakal cari makan dulu. Ini masih pagi, belum banyak yang buka. Jadi seperti biasa kita bakal ke CK buat sarapan. Oke, jadi kita makan mie instan aja biar cepet. Jadi mau makan Burger King, cuman kayaknya terlalu begah juga pagi-pagi. Ya, kepret-kepret dulu sebelum berangkat, banyak pasir, karpet mie bekas kemarin menjelajah pantai. Nggak kelihatan soalnya pasirnya warna putih. Dan itu karpet mie abu-abu pula. Ternyata banyak banget. Tuh. Ya, akhirnya sampai juga nih di hari ke-6 road trip kita, yang mana kita di sini akan balik lagi ke Pulau Jawa dari Bali melalui jalur yang sama yang kemarin kita lewati ya. Kita akan naik kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Kalau dipikir-pikir, ini kali ya risiko dari perjalanan road trip. Setelah gue hitung-hitung, ternyata dari 8 hari road trip kita, 4 hari itu habis di jalan cuma buat nyetir doang. Jadi walaupun kita siasatin untuk ke berbagai tempat sebanyak mungkin selama 8 hari, pada akhirnya ya mayoritas waktu dipakai buat jalan doang. Jadi banyak banget nih tempat wisata yang nggak sempat kita kunjungi karena terhalang oleh waktu. Tapi ya nggak apa-apa, artinya kita masih menyisakan banyak tempat wisata yang belum kita kunjungi untuk kita datangi di lain kesempatan. Sih menurut plan kita harusnya berangkat tuh jam 5 pagi, cuman ini udah jam 7:30 masih di sini. Gak apa-apa karena kemarin udah capek banget. Lebih baik sih berangkat dalam keadaan fresh ya daripada maksain tepat waktu tapi ujung-ujungnya kecapean juga di jalan. So ya, nanti diupdate lagi kalau kita udah sampai mana. Let's go. Sekarang udah di daerah mana ya nggak tahu, tapi ini udah di luar kota sih. Jadi jalannya cukup lancar, enak sih jalannya, aspal semua, pulangnya juga. The estimated time arrival-nya atau ETA-nya sampai jam 10 di Gilimanuk. Tapi sekarang belum beli tiket ferry sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, nanti belinya deket-deket aja. Oke, nyetir lagi. Ini kita baru aja masuk ke kota negara. Kotanya cukup gede ya, satu negara soalnya. Gantian lagi sama hari-hari ya. Soalnya gue mesti beli Ferizi dulu tadi, udah selesai check-innya. Kalau udah sampai negara tuh biasanya sisa perjalanannya tinggal sebentar lagi sih. Kalau di peta sih tinggal 44 menit. Jadi estimasi kita masih sama ya, masih jam 10 pagi udah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. So far ya masih behind schedule tapi nggak apa-apa. Mungkin nyampainya agak lebih malam daripada prediksi dan bisa jadi kita makan malam juga nggak di Semarang sih. Tapi kita lihat nanti aja. Kalau misalnya keburu atau bisa tahan lapar ya maunya sih di Semarang makan. Oke, update-nya segitu dulu.
Bali belum ada tolnya dari Gilimanuk. Mungkin kalau udah ada tol lebih mantap lagi. Ini kita 3 jam kalau jalan biasa. Kalau naik tol mungkin 1 jam, 1,5 jam langsung nyampe Kuta. Ini 100 km ya dia. Sampai juga kita di pelabuhan Gilimanuk. Udah balik lagi aja, buat juga nyampe. Kita sebelum masuk ada checkpoint dulu. Ternyata tadi cuma pintu masuk yang 2000. Kayaknya di Ketapang nggak ada bayar-bayar deh. Lurus aja. Nah kalau ini baru tiketnya nih dari habis kita Nunggu sini ya? disuruh parkir. Oh berarti belum datang ininya. Ya udah kita tunggu dulu berarti istirahat sebentar. Alhamdulillah. Oke, nanti kalau udah masuk kita kabarin lagi. Masih. Sama aja. Enggak ada gede. Jadi kita kalau masuk ke pelabuhan itu kita nggak bisa pakai kapal. Tergantung yang datang apa. Maksudnya kita parkiran lurus. Jadi nggak repot. Tinggal lurus. Dapat. Kamu keluar dulu deh. Hah? Mending kamu keluar dulu. Ya, bentar. Kita dapat kapalnya yang besar. Estimasi sekitar 45 menit tergantung antrian pelabuhan. Sampai di pelabuhan Ketapang. Jadi sekarang sudah jam 10.40 WIB. Ini kapalnya lumayan lama ya jalannya, beda sama yang kemarin. Dan memang ini kapalnya lebih gede juga daripada kapal yang kemarin sih. Ini berhubung udah mau merapat, jadi kita udah di mobil sekarang, tinggal nunggu keluar. Habis ini kita akan cari makan siang di sekitaran, entah itu di Situbondo ataupun di Probolinggo. Rest area utama itu. Ya antara itulah. Jadi selaper kita aja sih. Selapernya aja. Walaupun sekarang udah lapar juga karena tadi cuma makan mie. Tapi daripada makan tadi pagi kekenyangan, itu tuh cenderung bikin ngantuk kalau nyetir pagi. Jadi tadi gua milih buat makan yang lebih ringan aja sih buat pagi-pagi. Tuh. Sekarang juga udah ngantuk sebenarnya, belum ngopi. Tapi ya udahlah, nanti kita cari kopi sembari jalan. Estimasi waktu sih untuk sampai Probolinggo itu 3 jam kayaknya ya. Jadi kita mungkin baru naik tol itu sekitar jam 2 siang kalau nggak makan. Tapi kalau makan mungkin jam 3 sore baru sampai tol. Dan ya ujung-ujungnya nyampe Semarang sih tetap malam sih, karena kita tadi juga udah expect kalau nyampe ya bakal kesorean, karena kita berangkat juga udah ke siangan juga sih. Tapi anyway ya, dinikmatin aja, namanya juga road trip. Road itu setengah dari tripnya, jadi nggak masalah nyetir lama-lama juga, kan memang udah risikonya kalau road trip ya. Lagi dibuka karena berisik. Oh iya, udah ada suara lagi masuk kan. Oke, segitu dulu, see you and let's go. Keluar pelabuhan ngantri aja ya, hati-hati, ikutin instruksi dari petugasnya supaya enggak kecelakaan, karena di sini tuh
jembatannya lumayan goyang, jadi nggak boleh banyak-banyak juga bebannya. Ini videonya juga sampai lag banget lagi. Mana-mana aja kalau aduh agak seru sih kalau misalkan bawa ini. Kalau sedan harus ekstra hati-hati. Pernah lihat tuh di garasi drift si Dipo bawa yang itu, ini ceper banget. Ya, setelah turun dari kapal, nggak lama 1 jam kemudian kita udah masuk lagi nih ke Alas Baluran. Yang mana jalannya, yang seperti gue bilang di video ketiga ya, ini adalah rute yang boleh dibilang favorit kita berdua sih. Seru aja gitu, lihat pemandangan hutan, ada banyak monyet liar, dan juga jalanannya cukup sepi, dan mayoritas jalannya bagus gitu ya. Tapi ini satu hal yang kita notice di Alas Baluran itu, ini nggak tahu ya, gue nggak pengen suzon, tapi banyak banget poin-poin kita tuh suka disetopin karena ada kecelakaan di beberapa titik. Ini kita bolak-balik Alas Baluran aja kita lihat 5, dan itu kayaknya kita ngerasa kayak settingan gitu, gue nggak tahu. Cuman ya nggak mau suzon, but kalau memang ngebantu itu helpful banget. Tapi kalau enggak ya jadi kurang nyaman aja sih sejujurnya ya. Jadi kayak pungli gitu nggak sih? Tapi teman-teman yang ngerti soal hal ini boleh share di komentar ya. Yo, stop setelah Baluran, kita mampir dulu ke Indomaret. Ini kayak mau masuk situ Bondo deh. Masih jauh perjalanan, jadi supaya nggak lapar kita beli jajanan dulu, ngopi sama beli kopi-kopian. Kayaknya masih ada 2 jam lagi ya. Kita kira-kira nyampe rest area tuh jam 2 siang. So ya, perjalanan masih panjang. Semangat dan let's go. Dapat. Yeay, akhirnya dapat juga. Oke, bagus ya. Iya. Area di tengah-tengah jalur antara Situbondo dan Probolinggo. Harusnya saya lebih banyak lagi kayak gini nih supaya orang-orang bisa banyak istirahat karena kurang banget tempatnya. Ih, nggak jadi makan sini. Iya, makanannya ternyata nggak ada yang terkenal gitu loh, kayak yang ngurus rest areanya aja. Ya jadi kita lanjut aja 1,5 jam lagi sampai Probolinggo. Makan siang dulu, setelah sore, habis itu langsung berangkat naik tol.
ini masih jauh banget dari Probolinggo, masih ada sekitar 10 kilo, tapi kayaknya lagi ada pembangunan nih. Iya, ini kayak pintu tol selanjutnya nih. Jadi lumayan lah ngepangkas 11 km. Iya. Bisa jadi di sini tuh udah oke lah. Semoga sampai Bali lah. Sampai Bali tiap bulan gitu. Doain aja ya biar cepet. Ya kita aja ngerjain. Doakan aku ya, lihat. Oh iya ya. Tol ini pintu. Kok kita lewat situ kayak nggak nyadar ini ya? Cepet kayaknya gitu tadi lancar ya. Iya, kemarin cepet. Atau kemarin belum jadi. Tiba-tiba ada ya. Tiba-tiba ada bener. Motor Jongrang. Halo semuanya. Jadi kita sekarang udah nyampe Probolinggo ya. Probolinggo, kita sekarang mau makan dulu. Jadi kita pas lewat tadi jalan-jalan itu banyak kayak ikan asap dan kayaknya Probolinggo tuh khasnya ikan asap. Jadi kita cari di Google Maps ikan asap mana yang enak dan ada nih ikan asap. Jadi kita coba apakah enak atau tidak. Dan ya udah deh, kita bakal coba lihat nanti ya. Let's go. Akhirnya jam 4 sore kita baru sempat buat makan siang nih. Dan makan siangnya lumayan nggak sengaja ya nemuin ikan asap di Probolinggo. Karena sepanjang jalan sebelum masuk kota Probolinggo itu kita ngelihat banyak banget nih orang-orang yang jualan ikan asap di pinggir jalan. Kita pikir apakah ini makanan khas Probolinggo? Ternyata memang iya gitu. Dan kita cari di Maps dan ada satu restoran yang cukup terkenal di kota Probolinggonya itu sendiri yang namanya ikan asap Mayangan. Ya, kita baru selesai makan tadi di Ikan bakar apa namanya? Ikan asap Mayangan Probolinggo. Oke, ya oke lah ya, murah banget tadi. Iya. Kita makan berdua cuma 41. Itu udah dapat 1 ikan, 2 nasi, 2 es teh manis. 2 es teh manis 41. Ikannya gede guys, mungkin nanti bisa lihat di sini. Ya nanti ada gambarnya lah. Iya, dan ini kan kalau road trip tuh usahain deh, walaupun kalian nggak suka ikan, nggak suka apa, coba open mind aja gitu. Coba kalau suka baru sini, makanan baru sini. Kecuali kalian lagi ikan gitu ya, gua kan nggak bisa maksain gitu. Ya dicobain aja. Tadi kita pun juga benar-benar pure luck lah. Dilihat, banyak banget jualan ikan gitu kan. Jangan-jangan ini memang makanan khas, ternyata memang iya gitu dan enak gitu. Oke, next destination kita langsung menuju Semarang. Nggak langsung sih, kita bakal mampir-mampir juga lah, istirahat di rest area. Asli kangen banget naik tol, capek banget naik jalan biasa tuh. Capeknya. Tapi kalau tol itu bahayanya lebih ke ngantuknya. Iya. Makanya kalau jalan biasa nggak apa-apa lah nyetir sendiri gitu kan, karena nggak ditemenin juga udah segar, udah jantungan gitu. Ya, harus balap-balap. Tapi kalau di tol itu harus bangun dua-duanya sih. Kalau berdua doang jalannya ya, at least harus ada yang nemenin lah supaya tetap fit dan tetap terjaga gitu. Kita lagi di pusat kotanya Probolinggo, jalan utamanya. Ya seperti kota Jawa pada umumnya lah ya, ada alun-alun, jalanannya bagus, ada trotoarnya juga, nggak kayak di mana gitu. Ini gimana sih? Lurus yang apa? Situ aja kan. Soalnya sama enggak ternyata. Enggak. Lurus aja. Orang-orang nggak beloknya nggak. Tapi ini masuk tolnya nggak lewat Probolinggo, kayaknya lewat pintu tol setelahnya deh, karena kan waktu kita makan ikan itu di tengah kota diarahinnya ke sini, bukan ke pintu tol Probolinggo yang terakhir, yang timur. Ini kita nggak tahu deh namanya. Kita coba lihat nama pintu tolnya apa yang ini. Kita masuk tol lagi kok. Akhirnya kita masuk tol di Bali sih. Ya nggak dihitung sih tol pendek kan. Ada motor ya soalnya. Nggak dihitung soalnya. Gini deh spesifiknya, ini masuk tol Trans Jawa. Finally gerbang tol Tongas. Oh iya. Kemarin ingat lewat Tongas. Ya, Tongas. Di sini kayaknya tap doang nih sampai nanti kita di pintu tol berikutnya. Mungkin di Kejapanan, enggak, Warugunung. Kejauhan. Tap saja. Ini juga baru kita isi 500 karena
Jakarta di area sampai Semarang butuh 400.000 doang. Oke, kita lurus. Kalau kita kiri balik lagi. Wah, hujan. Milestone Veloz hampir tercapai. 10.000 km pertama. Pecah telur juga di perjalanan ini ternyata. Turbo. Nice. Ada pasti. Oke, kita melipir dulu karena kita arah pulang. Lumayan gede juga. Ini kayaknya rest area kedua ya setelah tadi masuk dari pintu tol Tongas. Kita mau sholat dulu karena udah mau maghrib, belum sholat asar. Ada. Tadi sih logonya ada. Itu tuh, tapi kayak belum jadi deh. Oh, ini kecil situ. Kayaknya belum jadi. Ternyata tadi tuh musolanya ada di situ yang kecil. Kayaknya masih sementara. Sementara yang baru yang gede itu belum jadi di sini. Tapi yang unik dari rest area ini adalah dia tuh masih sementara banget. Jadi bentukan bilik-biliknya itu pakai kontainer bekas. Jadi kayak tadi WC-nya juga pakai kontainer, musolanya pakai kontainer. Lucu sih, jadi menarik itu warna-warni. Tapi kayaknya itu cuma sementara dan ini lagi benar-benar dibangun baru yang gede gitu. Ini kita lagi ngelewatin pom bensin, tapi kayaknya kita bisa ngisi di tempat berikutnya sih harusnya. Sambil nyari tempat yang jualan kopi juga. Apa-apa, sekalian kita mereview rest area yang ada di Tol Jawa. Nyobain satu-satu. Oke, let's go, jalan lagi. Siap Om. Jalan Om. Oke, kita masuk ke gerbang tol yang berikutnya, gerbang tol Kejapanan. Ini yang kemarin ibu-ibu itu. Ini kayaknya bayar deh, tapi kita nggak tahu bayar berapa. Di kiri kosong. Iya, di kiri kosong banget itu. Dari yang kemarin kita dari Malang sampai ya, 64.000. Kita mau ke Juanda. Wait a minute. Aneh banget. Ini gimana? Dia kiri deh. Waduh, mana? Di depan masih bisa. Oh iya, mundur. Bisa nggak mundur lagi? Ambil kiri aja. Di kiri. Tuh kan benar salah. Tadi kita mau mundur dipepet sama mobil belakang. Emang tega banget. Aku udah ada. Iya, kita udah kasih lampu mundur, kasih hazard, tetap aja dipepet. Parah banget emang. Ya udah, kita terpaksa harus ini jalan pulang. Lewat mana nih nggak tahu. Kita coba lihat lagi deh. Malah ke arah ini Juanda. Ini kita mampir dulu ke Surabaya, walaupun Surabaya bukan destinasi kita. Gara-gara tadi disosor masuk sama plat L, disuruh masuk ke muter ke Juanda. Akhirnya kita nyobain sedikit, tapi ini di depan kita bakal muter lagi dan masuk lagi. Ini kayaknya kita harus ambil kiri deh. Kita muter di bawah underpass. Salah, di bawah flyover. Oke, take 2. Kita lewat jalan tol masuk ke sini. Masuk lagi ke tol yang tadi. Tapi nanti pas lagi di cabang-cabang, make sure arah tolnya ke Solo dan Mojokerto. Karena Mojokerto itu masuk tol Trans Jawa juga. Ya itulah sedikit pelajaran juga buat teman-teman. Buat kita juga. Ya, buat kita juga. Mostly kita sih.
pelajaran utamanya kalau dipepet turun aja, tantangin suruh mundur. Nah, sekarang baru masuk ke gerbang tol utama Warugunung. Di sini biasanya sih tap aja sesuai sama kayak jalur kita kemarin. Amat ya? Kamu yang udah Apa aja? kita mampir lagi ke rest area 726. Drive thru aja. Kan mau isi bensin. Ya maksudnya drive thru Starbucks. Isi bensin. Ya udah. Ini rest area cukup gede nih. 726B ada McD segala. 726 apa? Lupa tapi iya kayaknya deh seberang yang kemarin. Maybe. Ya ambil kanan. Ini tujuannya drive-nya dari sana deh. Kita harus muter lagi. Ini mau isi bensin sekalian isi bensin orangnya, isi kafein. Mau ngopi, belum ngopi dari tadi. Asli ini rest area recommended banget lah, lengkap semua ada, toiletnya ada, tadi ada McD, Starbucks, bahkan ada kopi kenangan, ATM, ada air mancur, soalnya masjidnya juga ada, gede. Masjidnya bagus banget. Oke. Jadi kita di KM 726, tadi Kaiki belinya Starbucks, soalnya minta langsung turun tadi, nggak sabaran. Nah itu ada kopi kenangan, gue belinya kopi kenangan. Gitu, ini 40.000, ini 20.000. So far gimana rest areanya menurut kamu? Kayaknya bagus sih ini, 726 kayak dibanding Trans Jawa lain, kayaknya ini bagus lah ya. Tapi emang masih deket Surabaya, jadi mungkin masih bagus. Kayak persiapan orang mau jalan jauh kali ya di sini. Iya, itu 726 tuh ya rekomen lah, bagus tempatnya, gede, semuanya ada tuh. Oke, habis ini kita mau isi bensin full biar bisa aman sampai Semarang. Oke, let's go. Self service ternyata. Ini kali keduanya gue pakai self service. Keren juga, tapi nggak boleh isi full. Jadi tadi kira-kira aja berapa fullnya. Kita nggak bisa hitung ini dong, photo full rasionya. Area berapa ya, 690 something gitu, nanti kita kasih infonya. Oke juga sih ini, terutama sih tadi highlightnya toiletnya bagus banget, kayak outdoor gitu, cuman kalau gelap nggak kelihatan sih. Ini anak-anak baru fase pipis. Ya akhirnya sahabatku, ini kita sudah sampai di gerbang tol Banyumanik. Sekarang udah jam 10 ya, jam 10.19. Kita tadi berangkat dari Bali jam 7, tapi dikeluar dari WIB jam 6, berarti kita udah belum bisa mikir, 12 jam lebih lah pokoknya, 15 jam perjalanan, dan ini cukup capek lah. Awalnya kita mau makan, tapi kayaknya kita mau 365.000. Oh, 365.000 dari tadi Warugunung. Kita langsung ke hotel aja, nanti kita coba cari gojek buat makan. Besok baru makan lagi deh yang gede. Kalau Car Free Day, kalau kita nggak tepar, insya Allah nggak. Oke, let's go.
Ya, kira-kira seperti itulah perjalanan kita selama 16 jam naik mobil dari start di Bali menuju kota destinasi kita berikutnya, yaitu kota Semarang. Dan perjalanan ini menempuh jarak sekitar 750 km. Dan kayaknya ini perjalanan terlelah kita sih. Asli nggak sabar pengen sampai hotel cepet-cepet buat mandi, makan, dan langsung tidur. Halo, udah rapi dikit. Tadi habis sampai langsung buru-buru beberes, ganti baju karena udah apek banget, capek banget. 15 jam. Baru sampai. Ini kayaknya nyetir terlama kita nggak sih? Untung gantian sih, kalau enggak teler juga, mungkin nginep di tempat lain setengah dari Semarang. Kemarin kita agak underestimate jarak antara Bali ke Semarang sih, jadi kira-kira cuma 12 jam lah. Ternyata kan 12 jam itu nggak termasuk jalan-jalan, nggak termasuk istirahat, nggak termasuk macem-macem lah, macet segala macam. Jadi rekomen kalau dari Bali mending stay di Surabaya dulu sih. Yes, atau ke Malang lagi. Surabaya aja. Atau mungkin plannya bisa awalnya ke Surabaya, pulangnya ke Malang, jadi beda tempat gitu. Iya, atau balik lagi. Either way ini kejauhan sih dari Bali ke Semarang tuh, kayak full day trip, nggak berhenti-berhenti. Ya gitu aja sih, kayaknya nanti paling makannya birolnya aja. Segitu aja videonya, mungkin hari ini banyak jalan-jalannya, tapi semoga lebih menarik dan edukatif lah perjalanan kali ini. Nggak banyak macam-macamnya. Dan besok itu kebetulan pas banget perayaan Tahun Baru Imlek, dan kita di Semarang ini mungkin ada perayaan Imlek mungkin di Sampukong, jadi kita bisa lihat macam-macam. Plus besok juga hari Minggu, jadi ada Car Free Day di Simpang 5. Oke, see you tomorrow atau di episode berikutnya. Bye-bye! Ano?